Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini, pertama perlu kita sampaikan dulu mukadimah terkait dengan studi fikih, kajian fikih. Kemudian nanti saya perkenalkan ini kitab apa dan kenapa ya kitab ini yang kita pakai. Insyaallah nanti mudah-mudahan akan lebih paham maksud dan tujuan daripada ngaji kitab di kesempatan siang hari ini, dan insyaallah untuk setiap Sabtu pekan pertama ya. Baik, teman-teman semua, di kesempatan pagi ini kita ngaji fikih di kantor desa ini. Fikih itu secara bahasa maknanya faham. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu paham. Ada yang mengatakan al-fiqhu wal fahmu daqiq. Fikih itu faham dengan mendalam. Jadi tidak sekedar ngerti tapi sangat mengerti. Tidak sekedar paham tapi sangat memahami. Sampai bisa mempraktekkan dan mengajarkan. Ya, jadi levelnya sampai bisa mempraktekkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu menurut sebagian ulama. Ada beberapa ayat yang memuat kata fikih, baik dalam bentuk kata kerja maupun dalam bentuk kata benda. Umpamanya doanya Nabi Musa alaihissalam itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata yafqahu itu maknanya agar mereka memahami qauli, ucapanku. Jadi yafqahu itu maknanya mereka memahami. Termasuk juga ucapan sebagian umatnya Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kami tidak faham sebagian yang kamu ucapkan. Nafqahu itu maknanya kami faham. Kalau ditambahkan ma di depannya maknanya kami tidak faham. Itu dia kata fikih. Termasuk ayat yang dicantumkan di mukadimah kitab ini, yang At-Taubah itu. Ya. Kalimatnya kan ini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kata liyatafaqahu itu maknanya agar mereka memahami secara mendalam fiddin terkait urusan agama. Dari kata liyatafaqahu itulah nanti kemudian muncul istilah tafaqquh. Tafaqquh fiddin itu maknanya belajar secara mendalam, tidak setengah-setengah, totalitas betul. Jadi kalau mau jadi ahli fikih ya wajib tafaqquh, benar-benar melakukan proses secara mendalam, ekstra keras. Kalau tidak akan pernah jadi ahli fikih, karena fikih itu membutuhkan kesungguhan. Ya, semua ilmu juga sebenarnya membutuhkan kesungguhan, semua ilmu. Cuma fikih itu jauh lebih jelimet urusannya daripada ilmu-ilmu yang lain. Banyak perangkat yang dibutuhkan untuk menjadi ahli fikih. Nah, kalau dalam istilah para ulama, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambilkan dari dalil-dalil yang bersifat tafsiliyah, yang rinci. Itu definisi fikih secara istilah.
Istilah itu maksudnya ya terminologi para ulama. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Maksudnya amaliyah itu kalau kita pelajari itu langsung bisa diamalkan. Jadi ilmu tentang hal-hal yang praktis Anda pelajari langsung Anda amalkan. Maka kalau kita ngaji fikih itu orientasinya adalah amalan. Orientasinya mengamalkan. Bukan sekedar menjadikan dia sebagai kumpulan informasi. Harus berorientasi pada amal. Yang diambilkan dari dalil-dalilnya yang bersifat rinci. Maka nanti ketika kita membaca kitab ini, antum perhatikan untuk buka halaman berapa itu ya? Yang kitab Taharah itu. Kalau di kitab saya halaman 8, di kitab antum halaman berapa itu? Halaman 6. Antum perhatikan. Yang di atas garis itu yang disebut dengan matan Abi Syuja. Matan itu kalimat-kalimat seorang penulis. Semacam pelajaran ringkas tentang agama. Kalimat di atas garis itu tidak akan kita temukan dalilnya. Tapi pasti ucapan ulama itu pasti keluar dari dalil. Pasti berangkat dari dalil. Maka kalau antum cek di bawah garis itu dalilnya. Itu kerja dua orang yang berbeda. Yang di atas garis itu kerjanya Abu Syuja. Yang di bawah garis itu kerjanya Syarih yang mensyarahi kitab ini. Jelas itu? Yang di atas garis itu namanya matan Abi Syuja, matannya. Yang di bawah garis itu namanya At-Tadhib. Maka judul kitabnya itu At-Tadhib fi adillati matnil ghayati wa taqrib al-masyhuri bi matni Abi Syuja. Tadhib di dalam penyebutan dalil-dalil matan ghayat wa taqrib. Nama kitabnya itu Al-Ghayah wa Taqrib. Yang populer dengan sebutan matan Abi Syuja. Matan itu kitab asli sebelum disyarahi. Nah yang di bawah garis itu syarahnya, pendalilannya itu di bawah garis. Maka nanti kita tidak akan temukan satu ungkapan, satu kata pun, satu kalimat pun dari musannif, dari penulis kitab itu yang tanpa dalil. Dalilnya banyak, tapi karena ini kitab untuk pemula harus disampaikan sederhana. Kalau antum lihat kitab aslinya nanti yang takrib yang aslinya nggak ada dalilnya di situ. Ya cuma yang ada di garis di bawah di atas garis ini saja. Kenapa? Karena orientasinya beramal tadi. Yang penting ketika antum baca kitab fikih, antum bisa wudu, antum bisa mandi dengan benar, antum bisa sholat, antum bisa tayamum, antum bisa puasa dengan benar. Udah. Untuk pemula tidak terlalu penting mengetahui dalilnya itu. Tidak terlalu penting. Apalagi sampai mengetahui kedudukan dalil, nggak penting. Mari mumet. Yang penting itu bisa mengamalkan dan itu sesuai petunjuk ulama. Dan ulama itu sesuai petunjuk Rasulullah sudah. Paham ya? Maka jangan gegabah mengatakan kitab orang dari ini. Jadi kitab apa kira jelas. Sampai saya jelas ya. Kalau tahu ngasih akan ngomong. Ya kan? Macam kitab Raisa akan ngomong. Tidak usah begitu, itu sembrono. Karena ulama itu ketika menulis kitab mesti ada dalilnya. Kalau saya ngaji seperti ini saja itu, hampir semua kalimat yang saya sampaikan itu harus berangkat dari dalil. Pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan itu. Atau paling tidak saya pernah membaca di referensi kitab tertentu. Itu syarat. Harus punya sifat amanah tablik itu. Harus ada. Tidak boleh ngaji itu tanpa dasar atau referensi atau tidak berangkat dari dalil. Jelas ya?
Nah, itu definisi fikih secara istilah menurut para fuqaha. Jadi mesti ada dalilnya, itu yang jelas. Nah, yang kedua, tadi definisi sudah ya. Yang kedua, kedudukan pelajaran fikih. Kedudukan pelajaran fikih. Saya sering menyampaikan kalau memulai majelis yang membahas fikih itu sering saya sampaikan gini. Fikih itu ilmu kehidupan. Fikih itu ilmu kehidupan. Tidak ada satupun aktivitas kita yang kita kerjakan sehari-hari itu yang luput dari pelajaran fikih. Minan naum hatta naum. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas kita itu, semuanya saya katakan, itu dibahas oleh fikih. Sehingga seorang muslim harus berusaha untuk mempelajari pelajaran fikih itu agar hidupnya sesuai tuntunan syariat. Itu berarti ngaji fikih itu ngaji yang sangat penting. Karena cara hidup kita
Kenapa rekamannya? Suaranya nggak masuk ya? Jelek. Nggak masuk suaranya. Tadi Ya, mau masuk tak? Itu biasanya di setel ini. Pakai Facebook biasanya langsung. Langsung ya. Iya. Nggak perlu diubah, itu langsung. Yang off. Udah masuk ini. Sudah masuk. Ya nggak pas berarti tadi. Oke, saya teruskan. Jadi dengan ilmu fikih itu antum akan punya pertahanan yang kuat dari berbagai macam godaan setan, sehingga tidak mungkin tergelincir, tersesat, tidak mungkin. Setan itu paling benci dengan orang alim dan paling senang dengan ahli ibadah, karena ahli ibadah itu mudah digoda, mudah diprovokasi. Orang alim tidak, dia tahu seluk-beluk godaan setan itu. Tahu dia, oh ini lintasan setan, godaan setan. Umpamanya gini, saya contohkan. Ada orang punya pikiran, untuk sholat jamaah itu saya tidak usah lah, saya takut teriak. Saya nggak usah sholat jamaah, saya takut teriak. Kan amal itu harus disembunyikan. Akhirnya dia nggak pernah sholat jamaah karena alasan takut. Padahal posisi sholat jamaah itu cara melaksanakan sholat fardu ala Rasulillah. Saya ulangin ya. Berjamaah di masjid itu cara melaksanakan sholat fardu ala Rasulillah bagi laki-laki. Yang menjadi penanda agama itu syiar agama. Jadi babnya nggak riya, bukan riya itu. Justru kalau kita tidak ikut andil sholat jamaah, dianggap kita tidak memiliki andil dalam menegakkan agama. Lebih berat itu daripada jatuh ke dalam riya. Paham? Tapi nanti soal ibadah sunnah, sholat sunnah disuruh sendirian. Makin sendirian makin baik. Maka Rasul mengatakan apa? Khairus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu sholatnya seseorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah dianjurkan di rumah, sholat wajib di masjid, tidak usah khawatir ya. Termasuk soal sedekah namanya. Ada orang khawatir ya, awalnya dia khawatir ya, kemudian dia nggak mau sedekah di depan orang lain. Akhirnya kemudian gejala yang seperti itu meluas. Orang akhirnya kemudian bahkan ketika mau riya itu nggak menemukan contoh, ketika mau sedekah itu tidak menemukan contohnya. Maka seringkali kan saya sampaikan, kadangkala amal soleh itu perlu dipamerkan, tapi tujuannya tidak untuk pujian manusia, untuk memparadekan kebajikan itu loh. Akhir yang populer itu amal soleh bukan maksiat gitu. Kalau ahli maksiat itu sekarang pada pamer kok. Masa orang mau berbuat amal soleh nggak berani tampil di depan orang banyak. Maka ngaji live itu biasa aja, tidak ada sama sekali keinginan dipuji orang, ben kelihatan keren, enggak sama sekali. Itu untuk mempublikasikan kebaikan. Itu juga saya kalau live dari Masjidil Haram itu niatnya begitu. Agar orang-orang kaya itu yang punya duit banyak itu enggak dipakai maksiat atau dipakai ke ziarah maksudnya. Mempopulerkan kebaikan. Jadi bukan memamerkan amal. Jelas nih. Nah begitu. Itulah posisi ilmu di hadapan setan. Maka dia paling benci dengan orang alim, paling tidak suka. Paling nggak suka. Tapi dengan ahli ibadah itu semangatnya luar biasa, dia senang dia. Ya, ahli ibadah itu paling senang digoda setan. Ya bukan kemudian negatif, tidak. Harus hati-hati. Kalau orang ibadah hanya mengandalkan semangat tanpa ilmu itu harus hati-hati. Saya teruskan. Nah kemudian yang ketiga adalah konten pelajaran fikih itu apa toh? Yang dipelajari pelajaran fikih itu apa? Coba sekarang antum buka di halaman terakhir. Halaman daftar isi itu loh.
Sudah? Halaman terakhir yang daftar isi. Itu konten pelajaran fikih. Mulai dari kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabul haji, kitabus siyam, kitabul haji. Nah, sampai kitabul haji itu yang disebut oleh para ulama sebagai bab ibadat. Jadi fikih itu kalau mau diklasifikasikan itu ada 2 bab besar saja. Bab pertama tentang ibadat. Terus dari kitabul buyu' itu jual beli, wa ghairuha minal muamalat, terus ada faraid, ada kitabun nikah, kitabul jinayat, hukum pidana, kitabul hudud, kitabul jihad, kitabul shaid wa dabaih, dan seterusnya sampai kitabul itqi, bab perbudakan itu yang disebut dengan bab muamalat. Karena sebenarnya urusan manusia itu dalam hidup ini cuma 2. Hablum minallah dan hablum minan nas. Paham? Ibadat yang diletakkan di bab pertama tadi itu menjelaskan hablum minallah. Sedangkan muamalat bab kedua fikih itu menjelaskan hablum minan nas. Dan antum sebagai muslim itu dua-duanya antum harus tegakkan itu. Maka nggak benar kalau orang kemudian menganggap nggak penting ibadat atau sebaliknya. Kan ada orang bilang, yang penting kan akhlak ya. Orang itu kan yang penting budi pekertinya. Orang penting masalah agama gue, maksudnya ibadah. Itu salah, statement begitu salah. Ya, statement seperti itu salah. Tapi sebaliknya juga salah. Ada orang ahli ibadah, tapi dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan temannya itu kurang baik akhlaknya. Nah, Islam itu mengajarkan kita dua-duanya. Ya, ini kalau saya mengatakan dua-duanya itu kan nggak perlu menunjukkan jari. Bahaya maksudnya kalau musim-musim pilkada ini bahaya. Wes lah, pokoknya jariku tak sembunyikan. Salah tafsir, bukan salah tafsir. Di caption. Gara-gara nunjuk 2 terus di caption, aduh payah. Sensitif pokoknya. Musim pilkada, ada kiai orang untuk kampanye. Kiai itu orang untuk kampanye tapi untuk nyoblos. Ya. Kampanye ojo lah. Jelas kan? Jadi kalau mau dibagi 2 bagian, ini bab ibadat, ini bab muamalat. Ya. Bab ibadat ini akan menjelaskan bagaimana antum membangun interaksi dan kedekatan dengan Allah. Sedangkan muamalat ini akan menjelaskan bagaimana agar antum selamat saat bermuamalat, berinteraksi sosial. Dan itu dua-duanya ilmu tentang kehidupan. Tadi saya sampaikan, ilmu tentang kehidupan. Jelas ya? Itu kontennya. Nah, sekarang saya kenalkan kitab ini. Ini kitab apa? Tadi saya sebutkan kitabnya itu judulnya At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Matan Abi Syuja. Kitab ini adalah salah satu referensi kitab Madzhab Syafi'i. Referensi dasar. Kitab referensi dasar Madzhab Syafi'i. Nah, kalau saya sebutkan mazhabnya itu ala Syafi'i, itu antum seawal harus paham. Oh, berarti nanti kalau ada sesuatu yang beda dengan yang pernah antum lakukan, itu mungkin yang antum lakukan berdasarkan mazhab yang lain. Paham? Umpamanya soal sholat, mengawali Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah kalau sholatnya jahriyah. Sementara di mazhab yang lain itu tidak. Basmalah itu dipelankan, baik sirriyah maupun jahriyah. Di mazhab yang lain lagi tidak perlu baca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil. Nah, sekarang kalau antum mengamalkan, antum akan tahu di situ petanya nanti. Nanti antum akan tahu petanya. Termasuk kalau antum jamaah, imamnya kok tidak seperti antum akan tahu, oh ini mazhabnya seperti ini. Mazhabnya bukan mazhab yang saya anut. Antum akan tahu. Terus bagaimana hukumnya bermadzhab dengan orang yang berbeda atau berjamaah dengan orang yang berbeda mazhab? Boleh. Tidak apa-apa, boleh.
sholatnya tetap sah. Dan antum tidak perlu mufaraqah. Apa mas? Penampakan ya? Kaget. Jelas. Jadi nanti ketika kita ngaji pakai kitab ini yang ala al-madhabi asy-syafi'i. Jadi ala madhab syafi'i. Bukan tujuannya untuk apa istilahnya? Alasan fanatik dengan madhab syafi'i, tidak. Karena orang ngaji fikih itu di awal mula dia ngaji, dia memang harus mengikuti salah satu madhab. Tujuannya apa? Agar tidak bingung. Kalau baru awal ngaji kemudian diberikan banyak pilihan, dia bingung. Seperti yang kemarin kita bahas di Muqaddimah tentang pelajaran Tasfiyatun Nafas kemarin. Yang adab, ta'lim wal muta'alim itu. Jelas ya? Biar dia bingung. Jadi alasannya bukan karena fanatik. Bahkan nanti ada sebagian pendapat dalam madhab Syafi'i itu yang saya kritik. Meskipun madhab saya Syafi'i. Dia itu biasa saja. Nanti akan ada di antara nanti saya tunjukkan. Termasuk kitab ini nanti akan saya kritik. Saya sudah tandai kok. Saya ngaji kitab ini kan bolak-balik, Mas. Khatam berkali-kali. Saya tandai yo. Itu menunjukkan kalau kitab ini tuh karya manusia biasa. Kalau bukan kitab suci, bukan Quran tuh mesti ono salahnya. Dan begitu para ulama juga terbiasa aja. Satu-satunya kitab yang tidak salah itu Quran. Jangankan sekelas kitab ini, sekelas Sahih Bukhari itu dikritik kok. Padahal namanya Sahih Bukhari, kitab sahih. Bahkan diyakini sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Itu juga dikritik kok kan. Tapi kritiknya ilmiah itu, tidak personal, menjelekkan penulis ya enggak. Kritiknya ilmiah. Paham kan? Nah, jadi madhabnya Syafi'i, ini kitab paling dasar atau di antara kitab referensi dasar madhab Syafi'i. Jadi nanti dalam pembacaannya, nanti dalam pelajarannya mungkin ada yang berbeda dengan antum, itu biasa saja. Ya, biasa aja. Boleh nanti kemudian antum tanya gitu, Ustaz kalau saya biasanya kok seperti ini, tidak seperti yang dijelaskan dalam kitab itu. Nanti saya akan kasih komentar, saya akan jelaskan. Nah, itu pentingnya ngaji juga diskusi, ya. Tidak satu arah, jadi antum juga aktif. Pokoknya pelajaran fikih itu menarik. Menarik. Memicu diskusi. Membangkitkan keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Kan menarik pelajaran fikih itu, menarik sekali. Kalau asal antum nggak ngantuk ya, nak ngantuk ya sebelah serah menarik. Ya, nak ngantuk ya serah menarik. Nah itu muqaddimah, ya muqaddimah. Wes cukup. Jam berapa mau mulai kan? Hah? Jam 10. Oh berarti wes rampung nih. Ya wes. Berarti pekan depan baru kita baca kitab ini. Ya paling tidak ada perkenalan agar kita tahu ini kedudukan kitabnya seperti apa. Insya Allah lah, karena ngaji itu kan jangka panjang ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru. Nanti saya akan bacakan kitab ini per kata. Saya nanti bacakan, kemudian saya artikan per kata. Nah, saya minta antum mengartikan per kata di bawah tulisannya itu. Di bawah tulisannya. Mulai kitab Thaharah, kitab bersuci. Antum tulis. Itu kalau dulu kita mengartikan dengan Arab Pegon. Jadi nggak boleh dengan Latin. Bisa antum pakai Arab Pegon? Ya, kalau tidak bisa ya tulis Latin lah, cilik-cilik di bawahnya. Nanti setelah kita artikan begitu, yang atas sampai satu fasal. Ini kan per fasal kan. Nanti kemudian kita baca dalilnya di bawah garis itu. Kita baca dalilnya, baru saya jelaskan. Itu biasa metodologi saya. Setelah itu kemudian tanya jawab dan diskusi. Kalau ngaji fikih wajib bertanya. Karena kalau antum ngaji fikih kok tidak sampai tadi pemahamannya mendalam, itu bukan ngaji fikih. Paham ya? Aku harus sampai kepada pemahaman yang mendalam. Sampai nanti antum bisa menjelaskan itu pada orang lain. Sehingga ngajinya benar-benar mentes, berkualitas itu. Saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo Mas MC. Wallahu a'lam bishawab.
Kebetulan saya udah sehari mukadimahnya nanti bisa mendapatkan pemahaman berkaitan dengan bagaimana kitab ini menurut itu. Iya monggo ada mau tanya silakan. Iya ini tertib ini. Monggo snacknya dikeluarkan. Moga-moga ya. Monggo ada yang mau bertanya? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Mas Mei silakan. Oh ya. Kurang Ya. Wajahnya kan ketok penuh masalah. Ya silakan. Bentar. Masalah khusyuk dalam sholat kan harus khusyuk lah. Kalau khusyuk itu dalam Islam itu seperti apa? Apakah harus seperti yang benar itu seperti apa itu kan? Apa nggak harus hilang semuanya atau harus Apa hilang semuanya gini? standarnya seperti apa tuh khusyuk yang benar itu seperti apa itu kan? Kan itu kalau kita sholat kan kita lakukan setiap hari, tapi kadang kan tingkat kesulitan orang kan beda-beda gitu. Mikir pilih lah. Dengan pon. Ya. Sampun, Mas, sampun? Dah. Ya. Pertanyaan memang cedak. Ya. Cuma ini pertanyaan ini jawabannya nggak sederhana. Dalam. Ya makanya saya tadi lihat kan wajahnya itu penuh masalah. Kayak Sing sama cok bojone ora pamit tok. Jadi khusyuk itu maknanya apa sih? Makna khusyuk itu tenang. Bukan, kalau tumakninah itu tenang fisik. Kalau khusyuk itu tenang hati. Nah, tenang hati itu pasti akan mempengaruhi tenang fisik. Kalau hatinya tenang, pasti fisiknya tenang. Maka tanda orang khusyuk itu tenang, tidak banyak gerakan yang tidak diperintahkan. Yang kedua, makna khusyuk itu enggak lalai. Tidak lalai. Ada ke orang sholat itu rampung salam itu lupa kalau tadi dia sholat kok. Blank. Bahkan sudah salam tuh loh. Itu dia nggak ingat kalau tadi sholat tuh. Ada model orang begitu. Nah kalau orang kemudian pas sholat lupa jumlah rokaatnya itu kan kurang khusyuk, lalai itu maksudnya. Antum kerap? Itu kan termasuk lalai itu. Maka khusyuk itu ya tadi tenang jiwanya tenang. Madep betul kepada Gusti Allah. Tidak lalai. Itu salah satu tandanya fisiknya tenang. Jelas ya? Tapi bukan berarti kemudian terputus dari dunia seisinya tadi. Hilang semuanya itu bukan. Karena kalau hilang semuanya, hilang kesadarannya malah nggak sah sholatnya. Karena syarat-sahnya sholat itu berakal sehat. Maka Nabi SAW itu biasa kalau sholat juga memperhatikan sebagian sahabat. Pernah beliau sujud, terus dinaiki cucunya, beliau memperlama sujudnya, itu kan berarti ya memperhatikan tuh. Beliau mempercepat sholat karena ada anak kecil yang nangis, takut ibunya merasa tertekan. Beliau percepat, berarti kan nyimak jamaahnya tuh. Bahkan pernah beliau ketika sholat itu ada prajurit mata-mata yang memberikan laporan kepada Nabi. Nabi mangkuk. Laporan diterima tuh, mangkuk. Terus orangnya pergi. Itu khusyuknya Nabi. Membukakan pintu termasuk. Ya, tapi itu kejadian-kejadian yang menunjukkan pada kita bahwa Nabi ternyata khusyuknya ya tidak terus dengan lupa dengan dunia, tapi beliau sangat sadar kalau beliau sedang menghadap Allah. Kolbunya hadir, nggak lalai itu pasti. Maka konsep khusyuk itu ya gitu aja, nggak usah terlalu dalam, nanti bingung antum. Jadi tidak mensyaratkan antum harus benar-benar terlepas dari kehidupan dunia dan seisinya, itu tidak harus. Sulit kalau standarnya seperti itu. Dan yang jelas khusyuk dalam sholat itu, ini perlu antum ketahui dan nggak terlalu sedih. Dia tidak termasuk rukun sholat, tidak termasuk syarat, tapi termasuk sunnah.
Artinya kalaupun antum tidak bisa mencapai khusyuk seperti yang diharapkan dalam kajian-kajian pelatihan sholat khusyuk itu tidak usah terlalu sedih. Sholatnya tetap diterima. Tenang aja lah. Gusti Allah itu maha baik. Tenang aja. Wong andai antum sujud di depan patung itu antum jadi murtad kok. Masa antum sujud di hadapan Allah yang maha baik, kok kemudian sudah sujud berapa kali, ruku berapa kali nggak diterima? Coba logikanya gimana itu? Yuk kalah mudah dengan patung daripada Allah nanti. Ya Allah nggak mau begitu. Allah jauh lebih mudah menerima amal daripada patung itu. Kalau ada orang dia sujud di depan patung, itu hukumnya apa? Murtad atau bukan? Murtad toh? Musyrik kan dia? Baru sekali sujud loh. Kalau dia lakukan itu dengan sadar, tanpa paksaan, murtad dia. Loh kita sholat kok kemudian merasa sholat kita nggak diterima gara-gara nggak khusyuk. Adalah khusyuk kita dengan persepsi yang tadi terlalu berat. Yang tadi loh, yang di pelatihan sholat khusyuk itu kan kadang-kadang saya nyimak itu ini terlalu semangat ya Ustadz. Dia lupa kalau Nabi itu ya biasa memberhentikan jamaah itu. Wong ada Abu Bakroh itu ketika dia masuk masjid itu setengah berlari itu ditegur Nabi kok. Tadi siapa yang lari? Nabi tahu itu. Nabi tahu. Siapa yang tadi lari ketika sholat? Saya wahai Nabi. Jadi Nabi tahu kok. Paham? Tapi tetap Nabi itu sadar, sesadar-sadarnya kalau beliau sedang menghadap Allah. Nah itu susu. Segampang lah gue. Tenang ya Kang ya. Orang rasa terlalu sedih. Insya Allah diterima sholatnya. Meskipun khusyuknya belum sempurna, belum maksimal. Moga Pak Marianto. Ada masalah. Soal belajar kita Iya. Jadi kalau sekarang kan istilahnya banyak buku-buku terjemah bikin mungkin ada yang buku rangkuman bikin Syafi'i kemudian atau bahkan yang paling gampang kita bisa mendownload lewat HP misalnya. Tapi kok rasanya berbeda dengan belajar langsung. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ketika kita belajar langsung dengan belajar lewat baca sendiri atau lewat download HP itu yang menjadikan perbedaannya? Ya, itu termasuk ini. Se-live apapun streaming itu tidak akan bisa mewakili ngaji langsung. Maka daring itu kering. Ya, bikin miring bukan bikin miring. Terus sekarang banyak orang tua miring gara-gara daring. Gara-gara daring tuh orang tua pada miring semua. Pusing kepalanya. Ngaji pun begitu kan. Datang ke majelis, ketemu langsung dengan guru kita, dengan para kiai kita, para asatidz kita, itu beda dengan kalau antum menyimak live streaming. Beda. Apa yang membedakan? Keberkahan majelisnya, doa para malaikat, kedekatan emosional dengan guru, beda. Beda. Di situ bedanya. Sehingga kalau antum baca atau ikut live streaming itu niati sebagai penunjang saja. Bukan cara utama, tapi itu penunjang saja. Silahkan, tidak apa, itu untuk mempermudah. Itu fasilitas modern, nggak apa-apa, silahkan. Tapi tetap harus ngaji itu ya datang. Barokahnya mengaji ya Pak? Dalam? Barokahnya mengaji. Iya, barokahnya ngaji. Makanya saya melihat sejak antum ngaji itu banyak perubahan. Asli, banyak perubahan kan. Dulu waktu awal-awal kan tersenyum aja nggak bisa. Sekarang senyum-senyum sendirian tuh. Saking hebatnya perubahannya itu. Masya Allah. Luar biasa. Bersinar. Bersinar. Insya Allah. Tambah lebih cerah lah. Insya Allah. Begitu perbedaannya kan. Jadi apa ya? Ngaji itu kan ada dua jalur transmisi ya. Ada transmisi ilmu. Kalau ilmu mungkin daring bisa. Baca buku bisa. Tapi transmisi ruhiyah itu tidak bisa. Tidak bisa kok. Ruhani, ruhiyah, kekuatan spiritual dari guru kita, termasuk dari penulis itu, ditransfer lewat media itu tidak bisa. Maka dulu murid-muridnya Ibnu Taimiyah, rahimahullah, itu kalau lagi futur kan, itu datang ke rumah gurunya.
Bukan untuk ngaji, cuma ketemu gurunya, lihat wajah gurunya, lihat wajah Ibnu Taimiyah itu kembali semangatnya. Getaran spiritualnya itu luar biasa. Nah kita pun begitulah kalau sowan ke kiai-kiai itu, tidak banyak kata kiai-kiai kita itu. Lihat wajahnya itu udah senang. Teringat ibadah, teringat Allah begitu. Yaitu sebaik-baik umat Nabi. Orang yang jika kamu memandangnya, kamu ingat Allah. Bukan ingat utang. Ya kan? Enggak, itu orang terbaik di antara umat Nabi. Nah itu yang nggak bisa ditransfer lewat daring, lewat live streaming, lewat buku itu. Jelas kan? Maka sampai kapanpun yang namanya ngaji langsung itu jauh lebih baik. Bahkan ada lagi level yang lebih tinggi daripada itu. Ngaji itu aslinya harus mulazamah. Mulazamah itu tinggal serumah dengan guru. Itulah yang disebut dengan mondok. Mondok itu tinggal di rumah guru. Bukan pondoknya di sini, gurunya di sana. Ada pondok tapi nggak ada kiainya, itu bukan mondok, itu sekolah berasrama. Makanya sebutannya boarding school. Boarding itu asrama, school itu sekolah. Bukan pesantren, boarding school itu. Jangan salah paham. Pesantren itu harus ada kiainya yang di situ memang ngesuhi santri. Manggu pesantren, bakoni. Yang antum pelajari dari kiai itu apa? Tidak hanya ilmunya, tapi ahwalnya, perilakunya, akhlaknya, kebiasaannya, cara beliau menyelesaikan masalah. Itu mulazamah. Maka kalau ada pesantren nggak ditunggui kiainya, itu sebutannya boarding school aja, jangan pesantren. Nanti nipu orang. Karena pesantren itu konsep mulazamah. Mulazamah itu tinggal serumah dengan kiai. Mondok itu istilah aslinya itu begitu. Mondok itu ya tinggal serumah dengan kiai. Sehingga kapanpun kiai itu ngersake ngaji, non stop kan ngaji itu. Agar Pak Yai masih kuat, santri ini kudu semangat. Ngaji ya dijadwali ya sopo. Sasi sekali bisa. Ini ndelok-ndelok jam ae ora rampung-rampung. Tapi ora apa-apa. Kalau seperti kita ini idealnya itu untuk ngaji itu seminggu berapa kali, Pak? Idealnya kalau yang punya kesibukan seperti kita itu loh, Pak. Ya kalau kesibukan seperti antum ya menjaga amanah dengan kerja profesional itu lebih diutamakan daripada ngajinya. Karena antum sudah melewati marhalah tahsil itu. Bukan lagi saatnya belajar, terus kelewat. Artinya kalau antum ngaji pun sungguh-sungguh, orang bakal pinter. Lah aku gak ngenyek. Lah ini berarti kan tujuannya itu ngaji seperti ini itu untuk menjaga saja agar semangat antum itu terjaga, motivasinya terjaga. Nak ngibadah gak pati salah ngono tok ae. Nah sampai membuat antum jadi ulama itu mustahil. Tenang kan? Iya kan? Sepakat ora? Sepakat. Tos. Yuk gitu kan udah lewat masalahnya. Meskipun juga ada sebenarnya kata lewat itu enggak. Tergantung kesungguhan. Imam Al-Kisai itu baru mulai ngajinya itu umur 40 tahun. Itu gara-garanya beliau tersinggung, tersentil itu. Gara-gara ada ibu-ibu nyuruh anaknya berangkat ngaji. Terus yang dijadikan contoh itu beliau, "Le, ngaji sik rajin. Nah orang itu jadi cangon kok wong kae lho." Oh itu Imam Kisai muangkel, wasem. Aku digo contoh elek. Terus sejak itu beliau jual kambingnya, semuanya dijual, beliau nyantri dari nol kan. Nyantri mulazamah tadi. Sekian tahun tampil sebagai ulama besar. Sampai sekarang kita kenal ilmu qiraat yang paling dahsyat itu ilmunya Imam Kisai. Dari umur 40. Tapi sungguh-sungguh ta? Sampai ngedol kambing kok deludus. Ora kerja. Nah, antum kerja ya aja ngaji terlalu memempeng, nanti rugi nih perusahaannya. Ya. Ya wes cukup sesasi sekali, ini cukup udah bagus itu. Udah bagus. Asal diamalkan ya. Asal diamal. Udah keren itu termasuk. Jarang ada lembaga kok karyawannya disuruh ngaji itu jarang. Maka bersyukur sama Pak Dir.
Jangan sampai melupakan kebaikan, termasuk Mas Zaki. Jelas? Gitu ya? Pak Marianto paham ya? Oke, monggo. Terus misalkan kita melihat di masyarakat gitu, kebutuhan fikih sebenarnya kan ternyata sangat penting. Sementara tidak ada yang pernah menyampaikan, hanya paling ceramah-ceramah Umum. saja. Tapi kemudian kita nekat, walaupun kita nggak begitu paham, kita nekat menyampaikan. Seperti itu gimana Tad? Itu malah sindir tak? Iya. Itu malah sindir. Maksudnya? Yo, belum nyampe dulu kan. Karena pengen ini kan cuma gur baca hadis Iya. apa gitu malah sindir tak terus aku mutung. Iya. Gini ya. Jadi untuk menyampaikan ilmu fikih atau ulumul Quran atau mustalah hadis itu memang secara keilmuan antum harus expert. Nggak boleh setengah-setengah. Atau nggak terlalu paham antum menyampaikan. Enggak. Nah kalau level antum nggak sampai ke situ, ya sudah ceramahnya umum saja. Motivasi, mendorong orang untuk beramal, untuk sedekah, untuk banyak puasa, udah gitu aja. Jangan sekali-kali mencoba membahas hukum. Jangan. Nanti antum akan menyesatkan banyak orang. Banyak nanti orang akan tersesat gara-gara itu. Saya sering komentari bukan karena benci ya. Karena ingin memberikan warning saja. Ustadz yang sering tampil di radio itu saja, bagi saya tidak layak kok nyampaikan hukum fikih itu. Ceramah umum oke lah, ngaji secara umum oke. Tapi nyoal fikih enggak layak. Maka sampai kemudian ada kesimpulan itu, asal enggak dengar Al-Fatihahnya imam, rokaat itu enggak dianggap sah. Akhirnya subuh 3 rakaat, duhur 4 rakaat, 5 rakaat. Karena dia masbuk, enggak dengar bacaan Al-Fatihahnya imam, atau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna. Akhirnya rokaat itu dianggap nggak sah. Itu kesimpulan dari mana? Tidak ada ulama fikih punya pendapat gitu. Semua ulama fikih berpendapat kalau bisa rukuk bersama imam, rokaatnya sah. Ya, berarti nggak expert di bidangnya itu. Ya, nggak expert di bidang fikih. Kok bicara masalah fikih? Maka kalau nggak expert di bidang fikih, jangan. Mending ceramah umum saja. Aman. Tentang keutamaan mencari ilmu, keutamaan sedekah, gitu aja sudah. Kalau nyoal masalah fikih ya biar yang ahli. Yang tidak ahli tidak usah. Udah, kita perlu mengetahui posisi kita di mana. Ya. Mengetahui posisi kita di mana. Makanya ada hadis kan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya, yang mengetahui posisi dirinya itu. Allah merahmati orang begitu. Baik kelebihan maupun kekurangan, dia harus tahu kadar dirinya itu. Harus sadar diri itu, mawas diri. Paham? Ya, kecuali kalau antum memang sudah expert, nyantri sekian lama umpamanya, atau kuliah di jurusan bidang itu, nah itu punya kewajiban yang lebih antum. Berarti antum punya kewajiban menyampaikan itu. Tapi kalau enggak akan ditanya antum. Bapaknya kok masyarakat enggak kenal, enggak paham masalah faraid, masalah hukum waris. Antum enggak akan dihisab nanti di akhirat. Paham kan? Yang dihisab para ulama yang ahli di bidang itu. Kenapa enggak ngajarkan? Jelas? Wallahu a'lam. Cukup? Oke, disebutkan karena sudah masuk waktu sholat zuhur di masjid sebelah. Begitu mungkin untuk kajian pada hari ini, harapannya nanti